Hey, what's up everybody? Balik lagi di Suka-Suka Gue Coffee Channel. Kita bakal ngebrew kopi hari ini. Apa yang kita mau brew? Sebenarnya adalah kita mau nyobain apa ini namanya? Dripper yang lagi ngetren belakangan. Kenapa? Karena yang buat dan yang pakai abis menang juara 1 Indonesian Brewers Championship, Hiro Lesmana. Actually bukan cuma Hiro doang. Jadi waktu itu ini juga dipakai sama Ibrahim Al-Mahuli di UAE waktu dia menang berapa bulan yang lalu lah. Jadi udah 2 national champion yang pakai dripper ini. Very interesting dan juga sudah terbukti gitu ya, udah 2 national champion yang pakai. Jadi kita mau coba. Ini dia baru officially launch beberapa minggu yang lalu di Indonesian Coffee Festival. ICF ya, Indonesian Coffee Festival. Jadi kita mau coba. Apa sih si namanya Suprema Dripper One by the way, SD1. Si Suprema Dripper One ini katanya, tolong kalau salah dibenerin ya. Katanya dia bisa mengkontrol channeling yang ada di coffee brew. Jadi dia biasanya nih kalau kita ngebrew kopi kadang-kadang ada yang airnya di kiri, di kanan, di tengah doang. Nah ini dia lebih terkontrol sehingga rasa kopinya itu lebih bagus ekstraksinya. Efeknya apa nanti kita akan lihat. Cuman kita udah cobain beberapa kali. Ini dia secara flow itu lebih lambat dibandingkan dengan misalnya origami nih. Origami karena dia banyak ripsnya itu jauh lebih cepat. Ini lebih lambat. Tapi nggak lambat-lambat gimana juga sih sebenarnya. Cuman dia didesain supaya mau kayak apa aja orangnya, barista yang baru banget, home brewer, barista yang udah lebih pengalaman, itu dia terbantu oleh dripper ini. Karena apa? Karena ada sih control channeling. Ini kalau dilihat dalamnya ada ribs yang membantu dia mengalirkan air ke bawah. Tapi di bawahnya juga lubangnya lumayan besar sehingga dia nggak clogging. Jadi ini kata Hiro dia R&D-nya 5 tahun. Kita akan brew kopi sebelah-sebelahan sama si origami supaya kita bisa lihat sejauh apa perbedaannya secara flow dan juga rasa. Bukan menentukan apa yang lebih baik, apa yang lebih nggak enak. Tapi lebih kayak kalau pakai ini efeknya gimana, kalau pakai yang udah lumayan umum seperti origami, udah banyak banget yang pakai, itu efeknya gimana. Dari situ kita baru bisa adjust kira-kira kopi apa yang lebih cocok atau apa yang harus kita lakukan. Terus ini kalau dilihat ada apa ya ini namanya ya, rusuk-rusuk ruas-ruasnya ini nih. Jadi dia tujuannya supaya kalau ditaruh di dripper dia akan bantu nahan gitu. Tapi ini kita pakai Kinto. Sebenarnya sih pas nggak pas juga enggak sih. Jadi agak goyang dikit kalau ditaruh ya dia lurus, tapi kalau kita ini dia masih agak goyang. Ya semua dripper mirip-mirip sih. Si origami juga gitulah. Jadi kita pakai kaki, si origami kita pakai kakinya origami. Ini kebetulan kita pakai kakinya Suji April dripper yang glass. Nah pakai ini dia pas banget nih. Oke, habis itu kita akan grind kopinya. Kopinya kita pakai ini Ethiopian Coffee dari Bekele Belauchu, susah namanya. Single Origin Ethiopian Coffee natural dari Futura Coffee Roasters. Futura Coffee Roasters itu ada di mana dia? Ada di Portland. Dia itu adalah coffee shopnya yang punya kebun La Palma IL Tukan. Jadi ini nggak cuman bercocok tanam aja mereka, tapi mereka juga bikin coffee shop. Oke, kita coba grind untuk masing-masing brew 15 gram. By the way ini tadi 28 klik di grinder Comandante C60. Jadi kalau di yang apa namanya
C40 mungkin sekitar 15 sampai 18 klik mungkin. Oke. Alright. Kita akan brew-nya pakai no brand paper buat maximum compatibility. Karena sama-sama jualannya Hero maksudnya. Ini kita nggak dibayar Hero by the way. Tapi ya kita temenan sama Hero. Jadi kita pakai barang-barangnya. Biasanya no brand paper filter ini sangat bagus dipakai untuk meng-clarify ingredients karena dia sangat cepat turun. Oke, kita akan taruh 15 gram. Lalu 15 gram di sini juga buat bolongan. Oke, kita akan seduh 15 gram, airnya 225. Kita akan kita akan belum pakai 30 gram air. Tuangan kedua 100, tuangan berikutnya 95. Kita tes dulu. Oke. Di 30 detik kita bakal tuang 100 gram air. Jadi dia 130 totalnya. Oke, jadi waktu kita coba-coba, kita notice waktu si pakai SD1 dripper ini, kalau dia bednya makin banyak airnya, dia turun airnya makin pelan. Kalau dia agak sedikit, dia turunnya bisa lebih cepat. Mungkin itu ada hubungannya dengan si ribsnya yang membuat control channeling tadi, tapi nggak tahu juga sih. Mungkin kalian bisa tanya-tanya di sini, ntar mungkin Hero bisa bantu menjelaskan. Oke, di 130 tadi kita tuang lagi sampai ke total air 225. Tadi waktu kita mulai tuang dia masih ada air ya di dalamnya, sedangkan ini 130 si origami dia sudah completely drain. Jadi dia lebih cepat. Tapi kalau dilihat bednya, dia si origami dengan cara tuang yang biasa kayak gini dia turun ke bawah, sedangkan si Suprema tadi lumayan rata. Terus kita kasih agitasi 3 kali. Di sebelah sini juga sama. Oke, dari drawdown si origami ini jauh lebih cepat. Sekarang di 2 menit 15 detik di origami dia tinggal sedikit airnya, sedangkan si Suprema sekarang ada di 235, masih cukup banyak air. Nanti kita akan lihat seberapa lamban atau seberapa cepat total waktu brewingnya. Oke, jadi tadi kita sudah kelarin dua-duanya. Si origami 245, si SD1 itu 5 menit, jadi hampir 2 kali lipat ya brewing time-nya. Tapi menurut pengalaman kita, si SD1 ini walaupun brewing time-nya kayak 4 menit, 5 menit, itu rasanya nggak kayak kopi yang di brew 5 menit. Jadi kayak, misalnya kalau kopi yang di atas 4 menit tuh
very hollow, hampa gitu ya rasanya, terus kayak tawar. Yang ini lebih ada, masih ada bodinya, masih ada sweetness, masih ada acidity-nya. Kita belum cobain pakai kopi ini sih, cuman kemarin ngulik-ngulik, nyoba-nyobain, dia rasanya nggak kayak kopi yang diseduh 5 menit. Oke, jadi kita coba yang origami. Kayak Ethiopian coffee. Ini juga kayak Ethiopian coffee. Sebenarnya secara mouthfeel sama sih. Interestingly, padahal yang ini 2 kali lipat ya brewing time-nya. Biasanya kalau brewing time-nya selama itu dia antara beneran hollow banget si texture dan mouthfeel atau kental banget gitu. Tapi ini mirip sih jujur. Dan lucunya, yang ini si experience-nya secara cup dia lebih lengkap. Ada asam, ada manis, ada pahit, lebih bulat. Yang ini nggak terlalu balance sih sebenarnya ya. Kayak rasanya lebih kecampur gitu. Ada rasa, ada sedikit sourness, ada sedikit acidity, ada sedikit sweetness, ada pahit juga. Tapi secara experience, jujur nggak se-pleasant si Suprema. Ini kita nggak bilang mana lebih bagus ya. Cuman experience in the cup dengan cara tuang yang tadi. Nah, ini udah mulai dingin. Acidity-nya si Suprema naik, si origami tetap sama. Tapi bodinya yang ini jadi lebih silky. Kalau tadi dia lebih round, lebih sirupi, terus dia ini mulai dingin, agak mulai sirupi. Si origami dia agak lebih juicy, jadi lebih bright gitu ya. Sedangkan yang ini lebih bulat, lebih manis, lebih round. Interesting. Kenapa bisa begitu? Nggak tahu, tanya Hiro aja. Kenapa ya? Mungkin karena dia si channelingnya tadi terkontrol, dia agak mirip hybrid antara immersion karena dia airnya tahannya lumayan lama dan juga percolation gitu ya. Jadi kalau percolation kan dia netes-netesnya jauh lebih cepat. Kalau ini mungkin lumayan mengingatkan kita ke si tricolate yang sampai bikin 3 episode itu. Yang rasanya mirip-mirip gitu sih ya. Nah, mungkin kalau dari situ ini tadi 1:15 ya brew ratio-nya ya. Tapi mungkin bisa lebih panjang brew ratio-nya. Biasanya kalau si immersion method tuh bisa lebih panjang, yang artinya bisa lebih hemat kopi. Interesting. Apakah kalian sudah mencoba Suprema? Kalau udah, mungkin bisa bantu-bantu share resepi atau share pengalaman kalian di comment section kita. Oke, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, turn on notification. Ada nggak sih kalau di YouTube? Ada ya? Oh ya. Pokoknya itu semua lah, biar kalian bisa terus mendapatkan informasi tentang kopi-kopi terkini. See you later. Bye-bye.